Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Saung PRW melanjutkan kajian kita yang terdahulu. Pada sesi kali ini insya Allah kita akan membahas kelanjutan dari surat Al-Baqarah ayat 62 sampai 66. Hadirin sekalian, bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, silahkan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tanda loncengnya agar Anda bisa terus mengikuti channel yang kami persembahkan. Kemudian bagi Anda juga yang baru bergabung, dimohon untuk bisa meluangkan waktu mengikuti atau menyaksikan video-video sebelumnya yang berkaitan dengan surah Al-Baqarah agar serial yang kita sampaikan bisa bersambung, bisa dipahami dengan baik. Atau kalau surat-surat yang lain silahkan dipilih ya sesuai dengan yang sudah kita sajikan. Tapi khusus untuk surat Al-Baqarah diupayakan dimulai dari pertama ya, dari ayat 1. Hadirin sekalian, pada sesi kali ini kami akan mempersembahkan kajian surat Al-Baqarah ayat 62 sampai 66 untuk tema yang kami bawakan pada kesempatan ini, yaitu kisah zaman Nabi Musa, di mana apakah ada manusia jadi monyet ya, gitu ya. Biasanya kita pernah mendengar ada teori yang menyatakan bahwa manusia berasal dari monyet. Nah, tapi pada kisah ini ada yang menyatakan bahwa monyet berasal dari manusia, karena memang ada manusia yang dikutuk jadi monyet. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam berkaitan dengan kajian ini. Silahkan mengikuti dengan seksama ya. Hadirin sekalian, kita baca ayatnya. Kita awali dengan baca ayatnya, Anda bisa menyimak atau bisa mengikuti ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khuzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Summa tawallaytum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Saudara semua, kita mulai kajiannya. Namun pada sesi kali ini saya gabungkan antara kajian bahasa dengan kajian maknanya ya, agar tidak ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang terpotong. Kita mulai dari ayat 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina. Inna ini ada huruf ya, huruf inna, di mana setelah huruf inna ada isim inna dan ada khobar inna. Isim innanya yang mansub, khobar innanya yang marfu. Nah, di sini alladzina amanu ini isim innanya. Kemudian ada waw di sini, waw ataf ya kepada alladzina yang pertama. Jadi walladzina hadu juga ini isim innanya. Kemudian ada lagi waw ataf ya. Jadi dia ma'tuf, dia mengikuti pada kata sebelumnya. Wan nasara ya, ini juga menjadi isim inna. Kemudian wasabiina sama ya, ini juga menjadi isim inna. Jadi di sini isim innanya ada 4 ya. Alladzina amanu, alladzina hadu, an-nasara, as-sabiina, ada 4 isim innanya. Jadi mubtadanya ada 4 ya. Pokok kalimatnya ada 4. Khusus untuk alladzina ini isim mausul, berarti ada jumlah silahnya yaitu amanu ya. Kemudian di sini ada juga isim mausul alladzina, ini jumlah silahnya hadu. Jadi alladzina amanu, alladzina hadu,
an-nasara as-sabiina. Kemudian man amana billahi wal yaumil akhir. Ini man amana billahi wal yaumil akhir ini adalah khobar inaknya ya. Khobar inaknya terdiri dari dia berbentuk syarat ya. Berbentuk kalimat syarat. Jadi syaratnya adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Man ini dia bisa menjadi isim mausul. Jumlah silahnya adalah amanah billahi wal yaumil akhiri ya. Amanah ini fi'il madi, domirnya huwa. Kemudian huwanya menjadi fa'il, amanahnya fi'il. Kemudian billahi wal yaumil akhir menjadi maf'ul ya. Billahi wa bil yaumil akhiri ya. Jadi bi-nya huruf jar, Allahi-nya majrur. Kemudian wawunya ataf mengikuti kepada kata di depannya yaitu Allahi. Yaumil akhiri juga dia menjadi majrur ya. Karena diatof ya kepada ma'tuf kepada kata di depannya. Kemudian al-yaumi al-akhiri ini alif lam, kemudian ada al-akhiri juga pakai alif lam. Berarti ini ada isim yang ma'rifah dan isim yang ma'rifah. Isim ma'rifah bertemu dengan isim ma'rifah namanya sifat mausuf ya. Ini isimnya kata bedanya, ini sifatnya ya al-akhiri. Kemudian ini kalimatnya kalimat syarat, berarti ada jawab syarat ya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian wa amila sholihan. Nah, ini wa-nya waw ataf ya mengikuti kepada ini kan amila ini kan fiil ya. Maka dia mengikuti fiil yang di depannya. Fiil yang di depannya itu amanah ya. Amanah billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Jadi wa-nya mengikuti amanah ini. Jadi di sini ada syaratnya ada dua nih ya, man amana billahi wal yaumil akhir dan man amila sholihan ya. Amila sholihan, amila fi'il madi, domir huwa jadi huwanya fa'il, amilanya fi'il, kemudian sholihan, sholihan barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul ya dari amila. Kemudian tadi ada dua syarat ya, syaratnya man amana billahi wal yaumil akhir dan yang kedua wa amila sholihan. Nah, jawab syaratnya adalah falahum ajruhum inda rabbihim ya. Jadi falahum ajruhum inda rabbihim adalah jawab syarat. Nah, jawab syaratnya ini fa-nya. Fa-nya adalah fa jawab istilahnya ya, karena dijawab syarat ya. Lahum la-nya huruf jar, humnya majrur, jadi dijar majrur. Kemudian ajruhum inda rabbihim. Ajruhum ajrun ya, ajrun dan hum. Jadi ajruhum ini idofah bentuknya ya. Kemudian ajru atau ajrun ini dia barisnya domah, statusnya marfu, maka dia menjadi mubtada. Jadi falahum ajruhum inda rabbihim ini jumlah ismiyah. Dia mubtadanya di belakang, khobarnya di depan. Lahum ini khobarnya, ajruhum inda rabbihim ini mubtadanya. Nah, kenapa mubtadanya di belakang? Biasanya mubtada yang tidak pakai alif lam ya atau istilahnya dia nakiro, dia menggunakan dia menjadi mubtada muakhar. Mubtadanya ditempatkan di belakang, khobarnya di depan ya. Kemudian ajruhum inda rabbihim, inda ini zorof ya. Robbi mazruf ya. Jadi bentuknya hampir sama dengan jar dan majrur ya. Zorof dan mazruf inda rabbihim. Robbinya majrur ya, rabbihim idofah ya. Kemudian falahum ajrum inda rabbihim jadi jawab syarat dari syaratnya ya. Syaratnya yang tadi adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian syarat yang kedua adalah amila sholihan, maka jawabannya adalah konsekuensi atau akibatnya menjadi falahum ajrum inda rabbihim. Kemudian ada lagi jawab syarat yang berikutnya wala khaufun alaihim. La khaufun alaihim, la-nya ini huruf nafi ya menyatakan tidak, wawunya huruf sambung menyambung dari kalimat sebelumnya. Kemudian khaufun alaihim. Khaufun alaihim, khaufun barisnya domah ya. Ini menjadi isim isim la ya. Atau dia yang dinafikan. Kemudian alaihim jar majrur dia menjadi khobarnya. Ini isimnya, ini khobarnya gitu ya. Kemudian ada lagi jawab yang ketiga yaitu walahum yahzanuna.
La-nya sama ya, huruf nafi ya. Kemudian hum yahzanuna, humnya mubtada, yahzanunanya khobar. Atau humnya ini adalah isim la ya. Yahzanunanya khobar la. Jadi hadirin sekalian, saya ulang dari pertama ya. Ini yang pertama adalah innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina ya. Sesungguhnya innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang dari kalangan Yahudi atau dari Nasara atau dari as-sabiin gitu ya. Ada 4 ya. Baik dia yang amanu, yang beriman, yang Yahudi, yang Nasara, yang as-sabiin ya. Jadi ini sifatnya global, siapa saja gitu ya. Innalladzina amanu ini isim ina ya. Keterangannya adalah dalam bentuk kalimat syarat dan jawab syarat. Yaitu man amana billahi wal yaumil akhir. Di antara mereka itu siapa saja? Siapa saja yang beriman. Beriman, berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah ya. Wal yaumil akhir, dan mereka memiliki keyakinan atau optimisme untuk mencapai tujuan akhir dari berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah. Jadi ketika mereka meyakini ajaran Allah, kemudian mereka menempuh, melakukan atau mengamalkan, melaksanakan ajaran Allah, maka mereka punya tujuan akhir ya. Mereka optimis dengan tujuan akhirnya bahwa apa yang mereka imani, apa yang mereka amalkan sekarang ini, mereka akan mencapai tujuan akhir. Tujuan akhirnya siapa? Orang beriman itu, tujuan akhirnya orang beriman adalah ihsan, mencapai kehidupan yang ihsan, kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia. Atau dalam doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tujuan ihsannya, itu tujuan akhir dari setiap mukmin yang beriman, yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah. Tujuan akhirnya adalah mencapai kehidupan yang hasanah di dunia, kehidupan yang hasanah fil akhirah, otomatis wakina azabannar, dan mereka terhindar dari kehidupan nar ya. Kemudian tadi kan man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman, kemudian yang berikutnya adalah wa amila sholihan. Orang beriman itu jadi gini ya, ada 2 syarat. Syarat yang pertama beriman, syarat yang kedua amila sholihan. Tapi bisa saja ini menjadi 2-1, artinya kalimatnya ada 2 buah kalimat yang diungkapkan, yaitu amanah billahi wa bil yaumil akhir, kemudian wa amila sholihan kalimat yang kedua. Tapi bisa saja kalimat yang kedua itu menegaskan, menjelaskan atau menguatkan dari kalimat yang pertama. Barang siapa yang beriman, yaitu, jadi wa-nya bisa kita terjemahkan dan. Kalau dan berarti menjadi 2 kalimat ya yang berdiri sendiri. Tapi kalau kita terjemahkan wa-nya itu menjadi bayinah ya, menjelaskan, yaitu wa amila sholihan. Jadi orang yang beriman yaitu orang yang amila sholihan, orang yang mengerjakan amal soleh ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tepat menurut ajaran Allah, menurut melakukan perbuatan yang tepat menurut apa yang dia imani ya. Yang tentu berimannya bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, seperti ayat-ayat awal dari surah Al-Baqarah yang sudah dijelaskan. Kemudian kalau tadi syaratnya amanah billahi wal yaumil akhir, kemudian wa amila sholihan. Nah, jawab syaratnya, konsekuensi yang akan diterima oleh si yang beriman itu, siapa saja yang beriman itu ya, bisa dari amanu, bisa dari hadu, orang Yahudi, bisa dari an-nasoro atau asobiin, siapa saja, pokoknya semua manusia. Karena perintah di awal misalnya, ya Yohanes ubudur pakum, wahai manusia, siapa saja Anda ubudur pakum, Anda silahkan, atau Anda harus hidup mengabdi menurut ajaran pembimbing Anda ya, ajaran pembimbing Tuhanmu ya. Kemudian atau misalnya kita tahu bahwa di ayat lain di surat Az-Zariyat misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk tujuannya untuk ubudun ya, untuk mengabdi ya, mengabdi kepada Allah ya.
menurut perintah Allah. Jadi konsekuensi akibat dari siapa saja yang mau beriman billahi wal yaumil akhiri, kemudian wa amilal sholihan, maka konsekuensinya adalah bagi mereka ajruhum inda rabbihim. Ajruhum itu ini kalau terjemahan korpus reward ya, mendapatkan reward, mendapatkan balasan, mendapatkan imbalan, mendapatkan konsekuensi positif inda rabbihim dari Allah ya, dari Tuhan mereka, di sisi mereka, Tuhan mereka ya. Jadi siapa saja yang beriman dan beramal soleh tentu akan berakibat mendatangkan kehidupan yang baik ya, mendapatkan balasan yang baik. Nah, kemudian wala khaufun alaihim, wa-nya itu kalau dia menjadi terjemahannya menjadi dan, nanti kalimatnya menjadi kalimat yang berdiri sendiri, lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim. Nah, kalau ini menjadi dua kalimat yang berdiri sendiri, yang satu lahum inda rabbihim, lahum ajruhum inda rabbihim, yang kedua la khaufun alaihim. Tapi bisa saja tadi saya katakan wawunya itu bayan ya, artinya wawunya lil bayan untuk menjelaskan atau menegaskan ajruhum inda rabbihim, imbalan dari Allah itu adalah Anda akan menikmati kehidupan yang la khaufun alaihim ya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gundah gulana ya. Kemudian walahum yahzanuna ya. Jadi bagi mereka juga tidak ada kekhawatiran ya. Jadi hidup yang ingin dicapai yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, kehidupan yang hasanah di dunia, kehidupan yang hasanah di akhirat, yaitu tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa gundah gulana, tidak ada rasa putus asa dan sebagainya. Kenapa? Karena dia terhindar dari azabannar ya. Kemudian berikutnya ini wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur ya. Wa-nya itu huruf sambung ya. Kemudian is ini huruf untuk menyatakan fiil madi. Akhazna itu dari kata akhaza ini domirnya nahnu ya. Akhazna. Kemudian ini jadi fiil dan fa'il ya. Fiilnya akhaza, fa'ilnya nahnu. Kemudian misakon ya, misakon dan kum jadi misakokum ya. Ingat untuk isim yang diidofahkan ya, yang isim menjadi idofah ini isim yang tadinya misakon pakai tanwin, maka tanwinnya dibuang ya. Kemudian jadi ini menjadi mudhof dan mudhof ilaih ya. Jadi idofah misakokum. Misako atau misakon ini barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari akhazna. Jadi fa'ilnya anahnu, fi'ilnya akhaza, misakoknya, misakon itu menjadi maf'ulnya. Kemudian yang berikutnya wa rafa'na fawqakum at-turab ya. Nah, ini wa-nya ma'tuf ya pada wa-iznya ini. Kemudian rafa'na ini rafa'ah ya, rafa'ah fi'ilnya, na-nya maf'ulnya ya. Na-nya fa'ilnya. Wa rafa'na na-nya menjadi fa'il atau nahnu fa'ilnya, rafa'ah fi'ilnya, kemudian fawqakum. Fawqakum, fawqanya ini barisnya fathah ya. Kemudian ini ada kum, jadi fawqakum. Nah, fawqakum ini idofah ya. Dia menjadi fauqa ini zorof ya, menjadi keterangan ya. Kemudian aturo ini barisnya fathah, statusnya mansub, maka dia menjadi maf'ul dari rafa'na ya. Jadi fa'ilnya nahnu, rafa'anya fi'il, kemudian aturo itu menjadi maf'ul. Fauqakumnya dia zorof makan ya, keterangan tempat ya. Nah, ini menceritakan kisah ya, bahwa ketika kami mengambil misak ya, mengambil sumpah dari kalian ya, jadi katakanlah semacam baiat boleh, semacam pernyataan komitmen boleh ya,
atau pernyataan sumpah ya, kami mengambil sumpahnya dari mereka. Kemudian warfa'na faukum aturo, warfa'na faukum aturo, maka kami angkat di atas mereka atau di atas kepala mereka atur. Nah, sekarang begini. Atur ini itu di sini kalau bahasa Inggris diterjemahkan menjadi demon ya, atau gunung, atau diterjemahkan juga menjadi Tur, itu Bukit Tur Sina di daerah Jazirah itu apa namanya Mesir ya. Nah, ada juga yang mengartikan ini Bukit Tur Sina. Jadi ada yang berasumsi begini dalam cerita, ketika kamu diambil sumpah ini diangkat gunung ya, Gunung Tur Sina di atas kepala kalian. Cuma begini, kalau kita suka jalan-jalan ke gunung ya, mungkin yang tampak di permukaan kita itu gunungnya kira-kira bentuknya segitiga gitu ya. Tapi apakah hanya segitiga itu yang menjadi bagian gunung, sedangkan hakikatnya gunung itu yang tampak di permukaan memang segitiganya. Tapi sampai ke bawah-bawahnya itu ada batuan-batuan yang terus mengakar ke dalam bumi, yang dimana di dalam bumi itu nanti ada magma, ada lava, ada lahan dan sebagainya, itu yang menjadi bagian dari gunung. Jadi kalau gunungnya hanya diangkat segitiganya, tidak mungkin. Kenapa? Karena semua bagian itu yang tertimbun di dalam tanah, tertimbun di dalam bumi juga adalah bagian dari gunung. Atau misalnya kalau kita melihat rumah atau melihat bangunan ya, mungkin yang tampak memang bangunan rumah yang di atas permukaan. Padahal hakikatnya rumah itu tidak mungkin berdiri, atau bangunan itu tidak mungkin berdiri tanpa ada fondasi-fondasi yang mengakar di bawah tanah, di dalam bumi gitu ya. Jadi kalau rumahnya diangkat, yang mungkin kenapa? Karena dia harus juga mengikat kepada akar-akarnya atau kepada fondasi-fondasi yang ada di bawahnya. Itu kalau perumpamaannya gunung. Dan apakah ada dalam cerita, dalam sejarah ketika orang diambil sumpahnya gunung diangkat di atas kepala? Apakah ada ya? Kemudian yang berikutnya ada juga yang menerjemahkannya gunung itu sebagai perumpamaan kehidupan yang laksana kehidupan segitiga, yaitu kehidupan sosial piramid. Artinya kehidupan yang memberatkan ya, memberatkan ekonomi, memberatkan tatanan kehidupan. Ada juga yang memang menerjemahkan seperti itu. Nah, tapi saya mengambilnya atur itu, kita merujuk kepada surat Atur. Di Al-Qur'an itu ada surat yang namanya surat Atur. Kita baca di situ, atau Al-Qur'an ini menjelaskan pada bagian yang lain, Atur adalah Watur wa kitabin mastur, gitu ya. Jadi atur itu apa? Ya silahkan kalau mau diterjemahkan gunung, kalau silahkan kalau memang mau diterjemahkan Bukit Tur Sina dan lain sebagainya ya. Tapi pada sisi lain Al-Qur'an menjelaskan bahwa atur itu juga bisa berarti wa kitabin mastur, yaitu kitab yang ditulis, gitu ya. Jadi kalau kami memahaminya, wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur, dan ketika kami mengambil sumpah pada kalian, ambil janji kepada kalian, atau membaiat kalian, atau katakanlah mensyahadat kalian ya, maka kami angkat di atas kepala kalian itu kitabin mastur, kitab yang telah ditulis, kitab yang tertulis. Saya kira menggambarkannya begini. Kalau ada pejabat nih, pejabat itu mau dilantik, biasanya pejabat itu mau dilantik, dia diambil sumpahnya, ya, saya berjanji akan begini dan seterusnya, akan begini dan seterusnya. Itu kira-kira itu apa ya, ungkapan kalau ada pejabat yang dilantik. Biasanya ketika pejabat itu mau dilantik, entah dia pejabat puncak atau pejabat di tingkat provinsi atau pejabat di tingkat bawah lah, setiap pejabat biasanya ketika dilantik, di atas kepalanya itu dijunjung ya, atau diletakkan kitab suci sesuai dengan agama masing-masing ya, biasanya seperti itu. Jadi kami menganggapnya, memahaminya bahwa ketika kami mengambil sumpah kepada kalian, kami mengambil janji kepada kalian, kami angkat, kami junjung tinggi atur, yaitu kitab yang menjadi pedoman hidup kalian. Ya, atur adalah wa kitabin
mastur. Selanjutnya kalimat yang berkaitan dengan ini adalah khuzu ma atainakum biquwatin. Khuzu itu ini fi'il amr ya, dari kata khuz. Khuz itu dari kata akhoza. Akhoza ya khuzu khuz. Kalau tadi di ayat atasnya itu akhozna. Akhozna itu mengambil, artinya dari kata akhoza. Kemudian kalau ini akhoza ya khuzu khuz. Kalau akhoza itu bentuk fi'il madi, kalau khuz itu fi'il amr ya, kata perintah. Kemudian khuz itu untuk tunggal, kalau khuzu itu untuk jamak ya, karena yang di atasnya itu menyatakan kum ya, menyatakan jamak. Jadi khuzu ini domirnya antum, antum yang diperintah ya. Kemudian perintahnya adalah khuz, fiilnya khuz. Nah kemudian ma atainakum, maknya menjadi maf'ulnya ya, ma atainakum. Nah maf'ulnya ini berbentuk isim mausul, maka dia perlu diuraikan, dijelaskan dengan jumlah sila atainakum ya. Jumlah silanya adalah berbentuk fi'il madi, ata ya, menjadi ataina. Ataina itu fa'ilnya domirnya nahnu, ata itu fi'ilnya, kumnya maf'ulnya ya. Kemudian bikuatin, bikuatin binya huruf jar, kuatin itu majrur ya. Nah bikuatin jar dan majrur ini menjadi muta'alik ya, menerangkan kepada ma atainakum. Jadi saudara semua, ketika setiap orang ya diambil sumpahnya, diambil janjinya, diambil komitmennya ya untuk diangkatkan di atas kepalanya itu atur ya, yaitu atur wa kitabin mastur, maka perintah selanjutnya adalah khuzu ma atainakum biquwatin, maka pegang teguhlah apa yang dipegang teguh, ma atainakum, apa yang telah kami turunkan, apa yang telah kami datangkan kepada kalian. Apa yang telah Allah datangkan kepada kita, kepada apa yang telah Allah turunkan kepada kita, yaitu kitabin mastur, kitab yang telah ditulis, yaitu Alkitab, yaitu kalau kita sekarang ini adalah Al-Quran, zamannya Nabi Musa tentunya Taurat, kepada nabi-nabi yang lain adalah kitab-kitab yang sesuai dengan zamannya. Bikuatin, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, dengan seoptimal mungkin. Jadi kalimatnya menjadi berlanjut ya. Kalimat yang di awal adalah ketika Anda diambil sumpahnya, maka diletakkanlah di atas kepala Anda itu kitabin mastur. Ya, setelah itu pegang teguhlah janji kalian, bikuatin, dengan sepenuh hati. Janji yang mana? Yang ma'atainakum, yang telah tertulis di dalam kitabin mastur, yang telah Allah turunkan kepada kalian. Jadi tentu janji yang telah diucapkan berdasarkan kitab suci yang kita junjung tinggi, itulah janji kita kepada Allah tentunya. Kemudian perintah berikutnya, wa uzkuru ma fihi, wa-nya huruf sambung menyambung kepada uzu ya. Kemudian uzkur, uzkur itu dari kata zakaro, zakaro yazkur, uzkur ya. Uzkur ini fi'il amr, domirnya antum ya, uzkuru ya, domirnya antum. Kemudian ma fihi, maknya huruf maknya menjadi maf'ul ya, ini fa'ilnya antum, fi'ilnya uzkur ya, atau zakaro, kemudian maknya menjadi maf'ul. Ingat, maknya adalah jumlah sila, perlu dijelaskan dengan fihi ya. Fihi ini jar dan majrur ya. Jumlah silanya dalam bentuk sibghul jumlah istilahnya ya. Sibghul jumlah itu huruf jar dan majrur ada dua huruf ya. Ada dua ada huruf dan isim. Yang ini seperti jumlah istilahnya. Sibghul jumlah itu seperti jumlah ya. Jadi di samping tadi ada perintah khuzu ma atainakum biquwatin, pegang teguhlah janji kalian itu berdasarkan ma atainakum, berdasarkan apa yang telah Allah turunkan kepada kita semua. Perintah berikutnya adalah wazkuru ma fihi, maka hidup sadarlah kalian. Maka
kalian hidup berdasarkan ya atau menyadarkan hidup kalian mafihi kepada apa yang ada di dalamnya ya, yaitu ma'atainakum ya, yaitu kalau di awal-awal surat Al-Baqarah zalikal kitabu la raiba fihi, kepada kitab yang bagi kita sudah tidak ada lagi keraguan di dalamnya ya. Uzkuru, maka kalian hidup sadarlah kalian itu dengan berpedoman pada apa yang telah Allah turunkan. La'alakum tattaqun, agar kalian mencapai kehidupan atau mencapai derajat takwa ya. La'alla ya. La'alla itu ada isim la'alla yaitu kum, kemudian tatakunnya menjadi khobar la'alla ya. Saudara semua, kita lanjut ke ayat berikutnya yaitu 64. Summa tawallaitum min ba'di dzalika. Summa ini huruf sambung, tawalla ya. Tawalla itu fiil madi ya. Kemudian tawallaitum. Tawallaitum fiil madi domirnya antum. Jadi fa'ilnya antum, fiilnya tawalla. Kemudian min ba'di zalika, minnya huruf jar, ba'di zalika, ba'dinya majrur ya. Ba'di zalikanya idofah ya. Ini ba'di itu juga menyatakan zoraf ya, zoraf zaman, menyatakan keterangan waktu. Jadi begini, ketika tadi perintahnya adalah mau diambil sumpah, mau diambil janji, kemudian diangkatlah kitab suci sebagai apa namanya, sebagai pedoman yang harus dijunjung tinggi. Kemudian perintah berikutnya adalah uzuma atainakum, pegang teguhlah kitab suci itu, pedoman itu dengan sekuat mungkin, dengan seoptimal mungkin, dengan sungguh-sungguh. Kemudian wazkur ma fihi, kemudian hidup sadarlah kalian dengan ajaran yang telah kalian pegang itu ya. Kemudian la'alakum tattaqun, agar kalian mencapai kehidupan atau derajat tatakun. Nah, sebaliknya summa tawallaitum min ba'di dzalik ya, di antara kalian itu ada yang tadinya sudah diperintah untuk berpegang teguh kepada ajaran Allah, tapi tawalla ya. Tawallaitum min ba'di dzalik, kalian itu berpaling ya, balik badan ya. Yang tadinya disuruh diangkat sumpah untuk berbuat adil, yang diangkat sumpah untuk memenuhi amanah, mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat, bersikap menegakkan hukum dan sebagainya, tapi kalian berbalik, tidak mau berpegang teguh kepada ajaran Allah. Tawalla ya, tapi kalian berbalik, berpaling muka, artinya melanggar sumpah, melanggar janji, melanggar kitab suci ya. Kemudian falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ya. Fa ini huruf sambung ya. Laula, jadi ini fa laulanya ini apa namanya? Kalau tadi di sini apa namanya? Fa laula ini apa namanya, syarat ya. Laula andai kata bukan gitu ya, andai kata tidak ya. Fadlullahi, fadlun dan Allahi, ini fadlu ini isim ya, Allahi juga isim, dua isim yang digabung jadi satu yang namanya idofah ya. Kemudian alaikum, jadi ini mubtadanya, kemudian alaikum khobarnya ya, alanya huruf jar, kumnya majrur ya, ini khobarnya. Kemudian warahmatuhu, rahmatun dan hu ya, berarti rahmatun dan hu-nya kembali kepada Allah ya. Jadi rahmatullah ya, jadi cuma diganti menjadi hu, jadi rahmatuhu. Jadi wawunya ataf, atafnya kepada fadlullah. Jadi di sini falaula fadlullah wa rahmatullah alaikum gitu ya. Sekiranya seandainya bukan karena fadlullah dan rahmatullah ya, bukan karena fadilah keutamaan yang diajarkan oleh Allah dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada Anda, niscaya ya lakuntum minal khosirin. Ini jawab syaratnya ya, lakuntum minal khosirin, niscaya Anda menjadi laknya ini apa namanya, huruf taukid ya, untuk menyatakan sungguh ya. Kuntum itu dari kata kana ya, kana, kanu, kanat, kanata, kuna, kuntah, kuntuma, kuntum. Kuntum itu
ada antum di sini ya. Jadi isim kanaknya antum, minal khosirinanya menjadi khobar kana ya. Minnya huruf jar, al khosirinanya majrur. Jadi andai kata bukan karena fadlullah warahmatullah atas kalian itu, niscaya pasti ya Anda itu menjadi tergolong orang-orang yang merugi. Jadi kalau kita tidak berpegang teguh kepada ajaran Allah, kalau kita tidak berpegang teguh dengan rahmat Allah yang telah Allah turunkan kepada kita berupa siratal mustaqim, berupa hudan, ya, kalau tidak mengikuti itu, maka niscaya kita akan menjadi umat yang khosirin, ya, tergolong orang yang merugi. Kemudian walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti, ya. Wa-nya huruf sambung, laqad, ya. Laqad juga ini menyatakan taukid, ya, menyatakan sungguh, huruf taukid. Alimtum dari kata alima, ya, alima, alimu, alimat, alimata, alimta, alimtum. Alimtum ini domirnya antum, ya, fa'ilnya antum. Alima fiilnya. Kemudian alladzina itu menjadi maf'ulnya. Ya, tapi di sini maf'ulnya berbentuk isim mausul. Alladzina itu isim mausul, maka dia ada jumlah silah, yaitu i'tadau minkum fis sabti. I'tadau minkum fis sabti, i'tadau itu i'tadau minkum fis sabti itu menjadi jumlah fi'liyah, ya. Jumlah silahnya adalah jumlah fi'liyah, jadi dari fi'il yaitu i'tada, ya. Kemudian fa'ilnya humnya kepada alladzina, ya, i'tadau, ya, menjadi domirnya hum. Kemudian fis sabti, ya, itu muta'alik kepada i'tadau, atau fis sabti itu ini huruf jar dan majrur, ini bisa menjadi takdiyah, ya. I'tadau fis sabti minkum, ya, minkum jar majrur menjadi keterangan. Saudara semua, pada ayat ini itu dijelaskan bahwa walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Sungguh kalian itu sudah mengetahui bahwa ada orang-orang yang alladzina, ya, orang-orang yang bagaimana? I'tadaw minkum fis sabti, melanggar ketentuan, ya, melanggar perjanjian fis sabti. Ya, di antara kalian itu ada orang-orang yang melanggar perjanjian. Perjanjian yang mana? Nah, ini di atas kan ada wa iz akhadha mitsaqakum, ya. Ketika kamu diambil sumpah. Tapi ada juga di antara kalian tuh yang tawallaitum, ya. Yang summa tawallaitum, setelah diambil sumpah disuruh berpegang teguh dengan sumpahnya, suruh melaksanakan sumpahnya, suruh bersikap amanah, jujur, adil, kemudian bijaksana dan sebagainya, tapi tawallaitum, tapi kalian melanggar. Maka di sini pernyataannya adalah sungguh kalian itu sudah mengetahui bahwa di antara kalian itu ada yang tawallaitum, ada yang i'tadaw minkum fis sabti, ya. Cuma di sini fis sabti diartikannya menjadi hari Sabtu, ya, hari Sabat, hari Sabtu. Jadi begini, ada juga yang menyatakan bahwa kisahnya itu dulu ada orang yang tidak boleh memancing atau mencari ikan pada hari Sabtu, tapi kemudian memang mereka tidak pergi memancing, cuma dia pasang perangkap, gitu, ya, perangkap, sehingga pada hari Sabtu dia tidak pergi memancing, tapi dia pasang perangkap. Kemudian dari perangkap itu dia dapat ikan, gitu, ya. Nah, itulah yang dianggap sebagai pelanggaran hari Sabat, pelanggaran hari Sabtu. Ya, tapi kalau cuma sekedar itu pelanggarannya terlalu terlalu sepele, kan, gitu, ya. Padahal kalau fis sabti, hari Sabat, hari Sabtu, kalau memang diterjemahkan menjadi hari, ya, biasanya kan kalau kita menghitung hari itu ada hitungannya, kita mulai dari hari Ahad, ya. Kalau dalam bilangan bahasa Arab itu Ahad artinya 1, Isnain artinya 2, Salasa artinya 3, Arba'a artinya 4, Khamsah artinya 5, kemudian Ahad, Isnain, Salasa, Arba'a, Khamsah, Sittah, ya, 6, kemudian Sab'ah, 7, ya.
Jadi Ahad itu menjadi hari Ahad, Isnain menjadi hari Senin, Salasa menjadi hari Selasa, Arba'ah menjadi hari Rabu, kemudian Khamsah, Khamis, ya. Khamis menjadi hari Kamis, kemudian Sitah ya itu menjadi hari Jumat, kemudian Sab'ah, ya. Sab'ah itu tulisannya sin, ba dan ain, ya, sin, ba dan ain menjadi Sab'ah, menjadi 7, hari ke-7. Ya, tapi kalau Sabtu itu Sabata. Hurufnya itu sin, ba dan ta. Tapi kalau Sab'ah, sin, ba dan ain. Apakah pengertian bisa seperti itu apa enggak? Ya itu kalau kamus-kamus ya banyak menyatakan salah satu sabti itu keterangannya menjadi hari Sabtu. Tapi kalau kita buka kamus misalnya, ada kamus-kamus yang menyatakan bahwa Sabtu itu punya banyak arti, ya. Ada yang artinya melanggar, ada yang artinya menguatkan, ada yang artinya macam-macam lah ya, arti-arti dari silakan buka kamus. Kalau misalnya saya contohkan ini ada kamus yang sudah saya siapkan. Itu artinya beberapa macam ya. Ada yang sebentar, mesti pakai kacamata. Sabtu itu ya dari kata sabata ya, itu ada yang berarti memasuki, ada yang berarti memangkas ya, mencukur, ada juga yang berarti beristirahat, kemudian ada juga yang berarti memotong ya, ada juga berarti memukul, ada juga yang berarti memanjang ya, kemudian ada juga yang berarti lembek, lunak ya. Kemudian ada juga yang berarti al-ghulamul jariyu ya. Ini bisa berarti anak yang pemberani, atau juga bisa berarti ar-rajul dahiyah, itu lelaki yang banyak akal, yang cerdik. Kemudian ada juga yang berarti orang pandir atau bodoh ya, bisa berarti itu ya. Jadi ada beberapa arti-arti lain dari kata sabata ya, dari kata Sabtu. Nah kalau misalnya itu diartikan fis sabti, berarti ada pelanggaran ya, pelanggaran yang memang dilakukan fis sabti ya. Bisa saja orang yang tadi ya, orang yang banyak akal gitu ya. Orang yang banyak akal itu dalam arti konotasi negatif, mereka memang sudah dilarang berbuat ini, tapi mencari-cari solusi, mencari-cari akal bagaimana agar tetap melanggar namun seolah-olah tidak melanggar gitu ya. Jadi itu upaya-upaya mereka untuk melakukan pelanggaran ya, tapi agar tidak ya mungkin bisa saja melakukan pelanggaran dengan cara apa? Dengan cara mungkin seolah-olah dia penampilannya seperti orang yang tidak pinter, namun dia licik gitu ya. Liciknya bagaimana? Ya bisa saja undang-undang yang memang katakanlah harus diikuti, namun karena dia sudah melanggar, maka undang-undangnya yang direvisi, undang-undangnya diganti, undang-undangnya yang dirubah agar perbuatan yang mereka sudah lakukan walaupun dia melanggar, tapi dibetulkan, dibenarkan oleh undang-undang yang mereka revisi, mereka ganti gitu ya. Jadi undang-undang yang dikalahkan, bukan sifat perbuatannya yang diluruskan. Kalau memang dia melanggar, harusnya kan diberikan hukuman agar tidak terjerat dengan hukuman, undang-undangnya yang dikalahkan. Ya, kira-kira itu fis sabti ya. Kemudian konsekuensinya dari pelanggaran itu, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'ina. Maka kulna ya, dari kata qala ya, domirnya nahnu ya, maka kami berkata, maka kami nyatakan. Lahum ya, ini menjadi maf'ulnya ya, atau dia muta'alliq ya. Lahum itu huruf jar, humnya majrur ya, bagi mereka ya. Kemudian kunu qiradatan khasi'ina. Jadi kulna itu kan dia berkata ya, kami berkata, kami menyatakan, maka isi pernyataannya, isi kalimat perkataannya menjadi maf'ul. Maf'ulnya adalah kunu qiradatan khasi'ina.
Jadi kunu, nah ini kana, kanu itu fi'il madi ya. Kemudian kalau fi'il mudhari'nya kana yakunu fi'il mudhari'nya, kemudian fi'il amrnya kun ya. Kun itu jadilah ya. Kalau jamak kunu gitu ya. Ini domir antum ya, maka jadilah kalian ya. Jadi apa? Kirodatan khosiina. Kirodatan itu barisnya fathah, statusnya mansub. Dia menjadi maf'ul dari kunu. Jadi fa'ilnya antum, fi'ilnya kunu, maf'ulnya kirodatan. Kemudian khosiina juga mansub ya. Ini kirodatan isim yang tidak pakai alif lam, isim nakiro. Khosiina juga isim yang nakiro. Maka isim yang nakiro ini ketemu isim nakiro menjadi sifat mausuf. Kirodatan isimnya, khosiinanya sifatnya. Jadi akibat dari pelanggaran ya, alimtumul lazina iqtadau minkum fis sabti, pelanggaran di mana melanggarnya itu akibatnya menimbulkan kelicikan. Kelicikannya yang tadinya melanggar supaya tidak dianggap melanggar, maka undang-undangnya yang dirubah, undang-undangnya yang diganti ya, agar mereka tidak terjerat hukuman ya. Maka kata Allah, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, maka jadilah kalian tuh, wah ini bahasanya jadi kasar ya, monyet-monyet yang rugi kan gitu ya. Nah, saudaraku semua, kalau dari cerita yang pernah saya dengar itu, jadi karena tadi dia dilarang mancing, kemudian pada hari Sabtu itu nggak boleh mancing, akhirnya dia menyiapkan perangkap untuk ikan. Nah, mancingnya enggak, tapi perangkapnya jalan terus. Akhirnya dia tetap dapat ikan, ya. Kemudian karena melanggar hari Sabtu, perjanjian hari Sabtu itu, pelarangan hari Sabtu, maka Allah menyatakan bahwa kamu jadilah monyet, kan gitu ya. Artinya dikutuk jadi monyet, sehingga ada asumsi yang menyatakan bahwa monyet berasal dari manusia. Kenapa? Karena manusia yang ada yang dikutuk jadi monyet. Itu persepsi atau cerita yang pernah saya dengar ya. Jadi begini saudaraku semua, ini bahasa ya, Al-Qur'an kan diturunkan dalam bahasa kaul, bahasa percakapan, bahasa ucapan. Bilisani kaumihi, bahasa yang biasa digunakan oleh umat manusia, bahasa yang bisa dipahami oleh umat manusia. Karena Al-Qur'an ini diturunkan di daerah Jazirah Arab ya, maka bahasanya bahasa kaul yang biasa dipakai, yang bisa dipahami oleh masyarakat Jazirah Arab, bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Nah, saudaraku semua, Qiradatan khasiin ini bahasa kaul, bahasa ucapan, bahasa percakapan pergaulan sehari-hari. Jadi bahasa ini pun juga harus kita pahami seperti kita menggunakan bahasa sehari-hari. Misalnya begini, ada kalimat dalam pelajaran sastra yang paling rendah ya, orang itu bagaikan monyet, artinya orang itu sifatnya jelek kan gitu ya. Kemudian sastra yang mungkin lebih tinggi sedikit, jadi orang itu bagaikan monyet, nanti bagaikannya sudah nggak dipakai lagi, orang itu monyet. Nah, misalnya begitu, ini bahasa yang lebih keras lagi ya, lebih tegas lagi. Nah, ada bahasa percakapan dengan sastra yang biasa kita gunakan. Ini lebih tinggi lagi derajatnya. Tapi derajat dalam tanda kutip ini bahasa yang menjadi bahasa yang negatif ya. Kalau tadi orang itu bagaikan monyet, kemudian naik sedikit menjadi orang itu monyet, ini lama-lama orang itunya sudah nggak dipakai. Siapa dia? Monyet. Siapa lu? Monyet yang gitu ya. Atau monyet lu dan sebagainya. Itu bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa percakapan yang digunakan, dan itu bukan menunjuk kepada perilaku, bukan berarti pada fisik monyetnya, tapi pada perilaku yang tidak sesuai dengan aturan, yang dianggap, yang digolongkan menjadi perilaku monyet. Jadi saudara semua, ini Qiradatan khasiin, monyet yang rugi. Nah, siapa sih sebetulnya yang rugi? Nah, kalau di ayat yang di atas ini, falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khosirin. Ini minal khosirin atau Qiradatan khosirin kan gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak mau berpegang teguh dengan ajaran Allah, kalau bukan karena
fadlullah wa rahmatullah gitu ya, maka kalau tidak berpegang teguh dengan fadlullah wa rahmatullah, maka Anda menjadi golongan orang-orang yang rugi, ya, menjadi kirodatan khosyiin, ya, menjadi orang-orang atau monyet yang rugi. Jadi saudaraku semua, jadi pada ayat ini kalau kita kembali dari mulai ayat 62 tadi, ya, kemudian dan seterusnya, ya, bahwa kita diminta untuk menyatakan sumpah janji, ya. Nah, ketika kita menjadi pejabat, ya kita harus mengucapkan ikrar sumpah janji, kemudian berpegang teguh dengan janji itu, berpegang teguh dengan menjunjung tinggi dengan ajaran-ajaran agama yang kita punya, kan gitu ya. Manakala Anda itu tawalla itu melanggar sumpah dan janji, yaitu menjadi lakuntum minal khosirin, menjadi orang-orang yang khosirin, ya. Nah, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan berbuat licik, ya, sudah melanggar, kemudian tidak mau dihukum, akhirnya dibuat atau direvisilah undang-undangnya, maka Allah katakan kunu qiradatan khasi'in, jadi monyet aja lah, gitu kan. Artinya ya memang dasar Anda tuh punya sifat licik, ya, ya katakanlah menjadi keturunan, bukan keturunan, ya, artinya sifatnya digolongkan menjadi sifat monyet. Kemudian faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha, ya. Faja'alnaha, fa-nya huruf sambung, ja'alna itu adalah dari ja'ala, ya. Ja'ala, kemudian domir nahnu, haknya ini apa namanya? Domir, ya, domir pengganti hiya, ya. Hiyanya siapa? Nah, ini kalau tadi di sini adalah kunu kirodatan khosyiin. Kirodatan itu pakai tak marbutoh yang digolongkan menjadi muannas, ya, menjadi muannas. Kemudian faja'alnaha haknya menjadi kembali kepada kirodatan, ya. Faja'alnaha, maka kami menjadikan kalian itu, ya, menjadikan kalian itu yang tadi sudah digolongkan kepada kirodatan khosyiin, nakalan, ya, nakalan hukuman, ya, kami timbangkan hukuman, kemudian lima baina yadaiha, baik kepada orang-orang yang sekarang, ya, atau wama khalfaha, atau orang-orang setelah mereka. Artinya orang-orang yang saat itu atau orang-orang yang setelah itu, ya. Barang siapa yang sudah digolongkan kunu qiradatan khosyiin, maka nanti Allah menimpakan nakalan, menimpakan hukuman bagi orang yang saat itu yang melanggar sumpah janji atau yang berbuat licik untuk mengakal-ngakalin pelanggaran aturan, ya. Kemudian bagi orang yang setelahnya, setelah siapa saja lah, baik yang zaman dulu maupun yang zaman sekarang, kan gitu ya. Siapa saja yang berbuat pelanggaran, ya akan mendapatkan hukuman. Kemudian wa mau izotan lil muttaqin, sebaiknya dari peristiwa itu mau izotan lil muttaqin. Mau izotan, jadi kalau orang-orang yang melanggar peraturan tadi diberikan nakalan, ya, diberikan hukuman. Sebaliknya ini wa-nya kembali kepada nakalan sebagai maf'ul dari ja'alna, wa ja'alna, ya, mau izotan lil muttaqin. Kami menjadikan peringatan, menjadikan mau'izoh, menjadikan pelajaran bagi lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kemudian jadi itu ayat 66, ya. Jadi saudaraku semua, saya simpulkan dari pembahasan di atas, innallazina amanu walazina hadu wa nasqar wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir, ya. Siapa saja, ya, sesungguhnya bagi orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasoro, orang Sobiin, man amana billah, siapa saja dari mereka yang mau beriman, ya, yang beriman amanah billah dengan ajaran Allah, mereka bersikap hidup dengan ajaran Allah wal yaumil akhir, dan mereka dengan beriman itu menancapkan tujuan akhir untuk mencapai kehidupan yang fi dunia hasan wa fil akhirati semakin azab, benar, wa amila solihan, yaitu mereka yang
melakukan perbuatan-perbuatan yang sholih, perbuatan-perbuatan yang tepat, yang sesuai menurut amanah billah, yang sesuai dengan ajaran Allah. Falahum ajrum inda rabbihim, maka bagi mereka adalah imbalan, bagi mereka adalah reward, bagi mereka akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu kehidupan yang mereka jalani, kehidupan yang mereka alami, baik di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, kemudian wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kehidupan mereka adalah tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa gundah gulana, ya. Kemudian wa iz aqazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur, ketika kami mengambil sumpah janji kepada kalian, kami angkatkan atur, yaitu wa kitabi mastur, di atas kepala kalian. Kemudian setelah itu huzuma atenaku, maka pegang teguhlah, maka tunaikanlah dengan sekuat tenaga, dengan sekuat mungkin, dengan sesungguhnya ma'atenakum, janji yang telah kalian ucapkan, ma'atenakum, dan juga janji berdasarkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian, apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Wazkuru ma fihi, maka hidup sadarlah kalian dengan apa yang telah Allah turunkan itu, ma'atainakum la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai derajat kehidupan yang takwa. Summa tawallaitum ba'da dzalika, ya, sebaliknya setelah itu, setelah menyatakan sumpah janji, atau mungkin setelah menyatakan syahadat, ya, tapi ada juga di antara kalian itu yang tawalla, ya, yang berpaling muka, yang mengingkari janji. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, andai kata sekiranya bukan karena rahmat Allah, bukan karena fadlullah, ya, atau jika tidak mengikuti fadlullah warahmatullah, maka lakum minal khasirin, maka Anda tergolong orang-orang yang merugi. Walaqad alimtumul ladzina atau dauminkum fis sabti, Anda pastinya sudah mengetahui di antara Anda itu, di antara kalian itu ada orang-orang yang iktadau minkum fis sabti, melanggar peraturan, melanggar ketentuan dengan cara licik, ya, dengan akal bulus, ya, melanggar peraturan, di mana setelah melanggar peraturan, supaya dia tidak melanggar, maka peraturan yang dirubah, ya, di peraturan yang diganti. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in, maka bagi mereka itu ibarat, ya, ibarat mereka itu kelakuannya seperti kerak, ya, seperti monyet yang merugi. Faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatal lil muttaqin. Bagi mereka itu yang sudah melakukan pelanggaran atas sumpah dan janji, yang ketika diangkat menjadi pejabat, mereka bersumpah akan membangun ekonomi rakyat, akan mensejahterakan rakyat, akan berbuat adil, akan menegakkan hukum dan sebagainya, tapi kenyataannya mereka berlaku licik, ya, kemudian sifat mereka itu seperti monyet, ya, maka Allah jadikan bagi mereka itu nakalah, bencana, azab, ya. Sebaliknya dari peristiwa-peristiwa itu, bagi si al-muttaqin itu mereka harus mengambil mau'izah, ya, mengambil pelajaran. Jadi saudara semua, ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, mengisahkan kisah yang dialami oleh umatnya Nabi Musa, yang tentunya Nabi Muhammad beserta para sahabat itu mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan tentunya kepada kita semua yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad juga harus mengambil pelajaran dari kisah ini, agar kita berpegang teguh dengan ajaran Allah, kita junjung tinggi, warafa'na fawqakum tur, kita junjung tinggi ajaran Allah itu, kemudian kita pegang teguh, ya, kemudian tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran yang sengaja maupun pelanggaran yang dibuat dengan akal-akalan. Saudara semua, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan terima kasih atas atensi Anda yang sudah mengikuti serial ini, dan tentunya bila bermanfaat, silakan kita berbagi dengan kerabat saudara kita. Namun bila ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan informasikan kepada kami agar ke depan kita bisa melakukan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih.
Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.